Kak Gisel gimana nih kalau syuting barengan sama Gempi di film ini? Ya lucu sih karena sebenarnya yang awalnya itu kan Mas Gading kan yang lock, emang dia salah satu mainnya di sini. Iya. Terus ada peran anak yang ditawarin pertama tuh emang Gempi doang tadinya. Gempi, aku tanyain Gempi mau nggak jadi main film jadi anaknya Papa Ding di film Modal Nekat. Terus dia bilang, lah kan aku memang anaknya, kata dia gitu. Ini menarik lagi, ini harusnya Darto yang cerita. Papa Ros tuh nanya, kamu punya cerita apa buat saya? Ada Pak, tenang Pak. Oke. Itu waktu pas ketemu, sampai rumah dia baru ngetik. Dia baru bikin premisnya, ya. Iya. Makanya kenapa banyak sekali hal-hal yang berubah ketika kalian nonton. Jadi sebenarnya yang kalian tonton itu kita juga kaget. Oke. Nah, ada satu ending yang menurut kita endingnya nggak gini, ternyata berbeda. Makanya nonton aja seperti itu. Siap. Alright, OG Podcast hari ini barengan sama Kes Modal Nekat. Oke. Yes, barengan sama Katara sebagai Jamal. Iya. Oke. Karena aja kali kalau Katara penyakit. Ya udah. Nggak pakai Tek. Aduh, ada Kak Gisel juga sebagai Gina. Hai. Dan ada Kak Fatis sebagai Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marwan ya. Lu mau jadi podcaster lo ya? Marwan. Bener ya. Tuh dia manggilnya Marwah lagi. Ya, Marwan pakai N. Jadi- Iya kan? Narwah dong kalau. Waduh. Sorry. Aduh, gimana kakak Modal Nekat? Kalau misalnya kita ngelihat ini pas kita syuting berarti besok nih bakal premiere. Iya. Boom gitu kan. Tapi Namanya juga sebelum kita nekat. ngobrol, wah nekat. Betul. Sama gue juga menggunakan modal nekat gue untuk walaupun badan gue segede ini, ya kan, gue masih mencoba untuk lari pagi setiap hari Minggu. Aneh kan? Itu keren. Itu. Inspiratif namanya. Amin. Katara Kak Gisel gimana dunia perlarian? Perlarian. Alhamdulillah masih seru. Lagi nungguin Fatih nih untuk bergabung. Iya. Lari beneran. Saya nggak bisa ditungguin. Senang. Oke. Iya. Cek baut dulu aman. Nggak takut ya. Gila. Sorry. Aduh, sebelum kita masuk ke film sebenarnya gue karena dari tadi ngobrol-ngobrol sama Katara juga kayak aduh nih lari kapan lagi 10K kapan lagi, apa sih yang membuat kalian akhirnya suka lari? Ya, yang membuat lari tuh serunya tuh adalah invoice. Yang serunya tuh adalah invoice. Oh iya, baru mau bilang. Iya kan? Karena sebenarnya buat gua kalau ditanya lu kantornya di mana sih? Di Senayan. Oh DPR, MPR bukan. GBK. GBK People. Iya. Bukan deh lu biasanya syuting. Oh itu cuma hobi aja. Iya sih. Siap. Tapi emang nih sekarang kan lagi pada suka nih lari atau Iya. jalan kaki karena memang ini menjadi olahraga yang paling murah untuk dilakukan. Iya. Katanya. Kalau nggak kecemplung. Iya, itu dia. Kecemplung gimana kalau boleh tahu? Kecemplung mah nggak ada murah-murahnya. Kasih Pak. tahu Bu, Iya. coba. Yang pertama Mulai dari apa dulu? Yang paling kelihatan baju, Ah. celana, ya kan, sepatu. Betul. Oke. Taruhlah banyak sekarang brand lokal. Oke. Tapi minimal jam yang bisa mendeteksi heart rate. Nah, Oke. Kuping-kuping kalau mau pakai. iya Oke. betul. Itu yang kelihatan, belum lagi topi kacamata, ya kan. Itu kalau nggak mau pakai boleh. Tapi kalau Ini mau nih, ikutan ini gong. race, Nah, akomodasi. akomodasi, daftar race-nya. Daftar race-nya. Belum lagi recovery. Tuh. Biaya recovery kalau kita latihan. Oke. Itu seminggu minimal sekali 2 kali. Tuh. Per Misalnya- sesi 400-500 kalau nggak cedera. Tuh, kalau cedera Kalau tuh cedera, makin panjang lagi dokter tuh. lagi. Dry needle, lalala. Hoax kalau dia. Oke. Makanya Siap. kenapa kita bilang ya menyenangkan karena ketika itu menjadi sebuah invoice itu akan menyenangkan sekali. Oke. Menambah semangat lah gitu. Siap. Tapi terlepas dari semua itu banyak sih yang dapat dari lari ya. Iya. Kayak banyak pembelajaran juga jadi fisiologi jadi ngomong gara-gara fisio banyak ininya lah, banyak yang bisa kita praktekin juga di kehidupan. Oke. Buat belajar disiplin, buat belajar gak menyerah gitu-gitunya. Benar ya. Jadi lebih semangat. Boleh ya. Mungkin Kak Fatih kita gas kali. Iya ya kita nanti. lari sih kalau bikin disiplin mah. Disiplin senang. Di sini senang, sana senang. Iya. Boleh. Jadi race berikutnya kejar mana nih? New York Marathon? Wah. Race berikutnya kayaknya Tokyo. Oke. Serius Pak, udah latihan dong?
Udah dari Oh my god. Tokyo, terus abis Tokyo. Saya napas dulu deh. Abis Tokyo, either kalau nggak Sydney berarti ke London. Oke. London sih yang kayaknya ambisi, deket Dari banget. Tokyo ke London deket banget, Pak. Iya. Awal Maret Sini sama aja akhir lah April. bareng yuk. Tanjakannya luar biasa ya. Kan nggak usah buru-buru. Iya, iya. Benar. Iya, iya. Kalau Kak Gisel berarti kapan nih? Apa lagi nih Res? Mudah-mudahan kalau jadi, Hah? kalau nekat ya kan. Kalau Namanya juga modal nekat. Betul, kan? Kita betul. ke Sydney karena itu konon katanya tanjakannya Yang luar biasa. paling sulit. Tapi masalahnya itu baru masuk WMM pertama. Maksudnya tahun pertama. Iya. Jadi belum masuk Sebagai ke WMM 6 jadi circle lah. harusnya menyenangkan banget ya. There's always ada first kan untuk semuanya. Betul, betul. Ya pokoknya kalau mau ngegas ke sana butuh modal, nekat dulu. Ayo lihat aja dulu, daftar aja dulu. Bener-bener loh, Iya. bener-bener modal nekat itu dipraktekkan banget dalam kehidupan. Karena kadang-kadang kalau pakai perhitungan banget nggak jadi-jadi. Betul. Kadang kita nekat aja udah. Gas aja dulu. Bener. Boleh aja dulu. Masalah nanti gimana? Belakangan. Oke. Jadi nggak jadi terserah nanti. Iya, bener. Kalau itu kita ngomongin pelarian, mungkin sekarang kita lanjut nih ya ke modal nekat Iya. itu sendiri. Modal nekat. Nah, aku belum boleh menonton filmnya langsung, cuman ngelihat trailernya doang. Jadi mungkin bisa diceritain buat Opal Gengs yang lagi nonton sekarang cerita atau sinopsisnya sedikit lah tentang modal nekat. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah sinopsis secara garis besarnya akan diceritakan oleh Fatih. Gue udah turunin nih tadi. Kita udah kerja nih tadi di pagi, Pak. Bridging. Boleh dong. Saya bridging dulu Antara- dong. Bapak udah kembali ini. Boleh dong. Saya bridging dulu, Pak. Kayaknya nyantai Biar itu aman tadi. kita semua. Jadi ceritanya tentang tiga orang kakak beradik. Yang paling tua namanya Saipul, yang kedua namanya Jamal, yang paling kecil itu gue namanya Marwan. Mereka punya masalah hidupnya masing-masing gitu. Tapi mereka disatukan kembali karena bapaknya meninggal dan punya banyak utang yang harus mereka selesaikan. Akhirnya solusinya dari si Jamal adalah kita bertiga nyolong TV di rumah orang kaya. Ya Tapi kan, cara cepet. cara cepet. Soalnya kalau kita ngajarin pinjol nggak baik. Wah. Betul. Iya dong. Masa pinjol? Maling juga nggak baik banget lo boleh tahu ya. Ya jadi ternyata ketika mereka sampai di rumah itu ternyata ada situasi yang tidak mereka duga-duga dan mereka terjebak di situ. Oke, di rumahnya itu. Di Opal. Oh, Enggak dong. Di rumah itu dong, di rumah itu. Oke. Gak mungkin ada TV 6 kita ambil satu, gak mungkin lah. Iya, banyak lagi TV-nya. Masa kita Nggak mungkin Nggak lah. mungkin lah. Ya paling mic ini satu lumayan mahal. Bayar mic nggak utangnya? 7B. Cukup. Aduh. Iya. Ini cukup lah. Kak Gisel kalau boleh tahu kayak gini terus ya, ketawa terus ya kalau di set ya berarti ya. Ya mereka mah begini-begini aja nih. Ya mereka syuting gak syuting yang beginian orangnya. Oh gitu. Ya sutradaranya aja Sutradarto. Hai. Iya, apapun bisa berubah. Apapun bisa berubah. Udah pernah lihat podcast Mas itu kan? Iya, nah itulah. Suka dia aja lah. Oke. Aku juga pengen tahu karena emang kalau ngomongin tentang film ini juga komedi tapi juga ada unsur kayak keluarga gitu Iya. kan ya. Ayahnya baru meninggal, habis itu mempersatukan anak-anaknya Iya. gitu kan. Kalau aku boleh tahu dari masing-masing cast, apa sih keluarga menurut kalian? Aduh, Dalam lagi pertanyaannya. Jam berapa nih? jam segini nih. Sebenarnya kalau ditanya keluarga, arti keluarga ya segalanya sih kalau buat gue pribadi karena ya gue melakukan pekerjaan ini kan utamanya sebenarnya selain untuk diri sendiri ya pasti untuk keluarga yang paling terdekat, support system yang paling gila itu adalah keluarga. Nggak ada tuh yang namanya mantan anak mau apa segala macam, tetap keluarga nomor satu menurut gue. Gitu, bener. segalanya jadi. Segalanya. Kalau buat Katara, kalau Kak Fatih gimana? Harus beda. beda ya? Ini kan dari saya harus beda deh. Kalau harus beda saya dulu ya. Saya. Ya kan? Makanya saya ngambil kompetitif ya, dia orang di sini kompetitif ya. Ini bukan kompetitif, biar jawabannya nggak keambil. Kalau Kak Gisel beda karena pas syuting pun ada ya keluarga di situ ya kan. Barengan sama Kalau Gempi buat aku, juga keluarga gitu. itu rumah. Cie. Oh iya. Jadi di mana kita akan pulang pada akhirnya mau apapun yang terjadi, baik, kurang baik, senang, lagi nggak terlalu senang, selalu akan bisa diterima di rumah kan, di keluarga kita. Gitu. Dan itu ya. segalanya rumah. Iya. Coba Fatih bro. Keluarga itu gue ngerasa bukan by blood tapi by Harta. by heart ya.
Benar. Karena kadang kita lupa, maksudnya kita keluarga nyokap bokap abah segala macam, tapi kita juga lupa sama orang-orang keluarga yang kita bangun along the way ke perjalanan kita. Benar. Oh, pertemanan. Bagus jawabannya. Jadi buat teman-teman Fatih segala yang lu punya masalah utang, masalah apa, ada Fatih di sini. Dia siapa bantu? Udah seperti keluarga. Udah ya? seperti keluarga lu semuanya. Luar biasa. Lu mau makan gratis ke rumah Nggak jadi keluarga, cuma keluarga. Ada teman-teman bukan keluarga semua. Oke. Teman aja teman kita itu. Luar biasa. Kak Gisel gimana nih kalau syuting barengan sama Gempi di film ini? Ya lucu sih karena sebenarnya yang awalnya itu kan Mas Gading kan yang lock, emang dia salah satu mainnya di sini. Ya. Terus ada peran anak yang ditawarin pertama tuh emang Gempi doang tadinya. Gempi, aku tanyain Gempi mau nggak jadi main film jadi anaknya Papa Ding di film Modal Nekat. Dia bilang, lah kan aku memang anaknya, kata dia gitu. Itu benar. Bener juga ya. Jadi kita kayak, ya jadi mau nggak? Iya. Bakal main film loh, bakal gini kasih gambaran. Terus dia mau. I see. Terus begitu Gempi udah oke, lock, schedule segala macam, tahu-tahu itu bener-bener hamin berapa tuh? Ditanyain, ya udah deh Gisel sekalian jadi istrinya mau nggak gitu? Siap. Mantan istrinya. Oke. So aku bilang sama jawabannya, lah emang mantan istri. Bener, Gimana bener, coba? bener, Ya bener. ampun kocak. Jadi ya udah kita emang kita borongan aja. Borongan. Harganya tapi nggak paketan. Oh, beda. Enggak lah. Enak aja. Iya juga, bener kan soal iya bener. Iya. Enak di Enak marketingnya, enak mereka enak dong. di Harry dong. Iya, enak di Harry ya. Lu yang bisa banget. Makanya pacar kenapa paling belakang karena oh iya mahal. Bilingannya sendiri. Dari film ini yang paling mahal adalah Gempita. Nggak ada Pak. Enggak. Kalau di komentar, menurut komentar YouTube sih seperti itu ya. Ajaib, Bos. Iya, betul. Ajaib. Masuk lagu Gempi masuk ajaib. Bagus. Cocok ini Pataran. Iya. Makanya dia makin naik. Jadi ada banyak gitu ya jatuhnya persamaan antara di dunia nyata sama di filmnya itu sendiri. Jadi kita kadang-kadang agak kayak mikir kemarin ini mau acting apa enggak acting sih sebenarnya gitu. Tapi enggak sih karena tetap ada bedanya karena di cerita di Modal Nekat ini Gina Mas Saipul tuh nggak baik-baik, kayak ribut aja gitu. Iya benar. Berarti itu kan ada paralelnya tapi gitu kan ya. Kalau buat Katara atau Kak Fatih gitu ada paralelnya juga nggak nih sama Gue waktu itu maling TV ya mirip-mirip lah. Lu agak Pernah juga. Agak beda sih ya. Agak relate sih. Maling apa? Kalau dia Jadinya maling apa? kalau karakternya Marwan itu adalah yang paling lurus karena Iya. apapun dia tuh berpikir pakai logika. Oh berarti mirip. langsung mirip. Lu nge-framing diri sendiri. Yo bro, thank you loh. Iya, yes. Iya, rada mirip berarti lah. Iya mirip banget. Dia orangnya emang logis aja, realistis. Kalau Jamal Jamal sama aku tuh kayak beda banget ya. Aku tuh kan gue pesantren banget, kayak nggak mungkin banget gue suka nyolong, ngegodain orang segala macam tuh kayak dah. Bagian godainnya iya. Oke. Gila kesel banget di sini. Tapi ya perlentenya itu tuh yang akhirnya gue kayak ngerasa oh ini nih bisa diambil dari beberapa waktu pas lagi kita ngambil karakter Jamal tuh mau dibikin seperti apa ya. Orang yang pertama saya lihat itu adalah Imam Darto. Oh ya. Kalau lu ngeliat ya kalau Darto tuh kan kalau ngomong Jamal gini, tuh parlente. Jadi gini ya. Jadi dia dibikin parlente banget. Jamal Mirdad dong. Bukan dong. Bukan dong. Suka. Tiba-tiba Jamal Mirdad itu. Cara ngomongnya juga sama. @jamal.com. Gmail. Gmail. Gue kalau ada di set tuh kayaknya bakal gimana gitu. Kayak rahang gue tuh bakal sakit. Harusnya lo ada, cuman mungkin karena syuting opal. Oh gitu. Karena banyak ini adalah satu-satunya film yang penuh bintang sebenarnya. Iya, banyak yang main. Oke. Wih, sampai Iqbal 41. tuh 41 bayangin coba gimana bayarnya tuh. 41. Pak Parwes 41 Yang dipikirin tetap budget ya. Pakai kupon Pak bayarnya. Pakai voucher. Wah gila. Ini karena kita ngomongin budget dan uang gitu ya. Biasanya kalau modal nekat mungkin nggak selalu, tapi banyak yang merasa bahwa modal nekat tuh berarti nggak jauh-jauh dari ekonomi gitu kan. Kalau misalnya kakak-kakak yang ada di sini pernah nggak sih melakukan sesuatu dengan modal nekat doang? Pernah. Dan itu seperti apa? Kalau Kak Gisel gimana tuh? Sering.
Seperti apa kalau boleh tahu? Ya gitu, kayak tadi ngebahas lari, pokoknya diceburin aja ini lari event ini, hah. Kayak oke, terus tanpa menyadari ternyata di situ mesti ada latihan yang benar-benar intensif dan segala macam. Atau misalnya contoh yang paling waktu itu nekat juga yang dari Surabaya ke Jakarta. Waktu itu ikutan audisi jauh Pak. Ikutan audisi yang dulu. Yang bawa aku ke Jakarta pertama kali waktu audisi pencarian bakat. Itu juga nggak pakai mikir gitu, disuruh daftar aja. Dibilang punya skill banget juga enggak, jadi emang cuma nekat-nekat aja gitu. Banyak, benar. Sering aku, tapi ya dalam prosesnya makin belajar, makin dewasa gini, ya makin perlu persiapan sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang nggak ada salahnya juga kalau kita punya feeling buat spontan itu, tapi habis gitu, ya enggak. Tapi habis gitu dikerjainnya tetap totalitas. Benar. Gitu. Yang penting totalitas tetap. Fokus sama jalan keluar. Lu coba apa ya? Yang paling nekat yang Fatih Unru lakukan selain membakar rumah. Jangan Mainan kan. Apa yang hal yang paling nekat gue lakuin ya? Dulu deh mas. Masih mikir ya jatuhnya. Kalau gue tuh hal yang paling nekat tuh adalah mencoba hal yang baru, selalu nggak tau, selalu pengen aja gitu nyoba hal baru. Dulu gue inget banget zaman ada acara musik Outbox namanya. Ya, itu tuh gue Mana sih perasaan Bapak Gempi yang ini kok out? Saya out. Yang itulah. Jadi gue dari awalnya ikutan boyband yang nggak ngangkat. Sumpah Pak. Sumpah. Boyband mana sih Pak? Adalah Tripod namanya. Gila, nggak ngangkat itu Gila. Iya, gue sampai nyari di Instagramnya kagak ada lagunya loh. Mau dipakai juga nggak ada lagunya loh. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada. Bahkan jadi waktu itu jadi boyband aja tuh menurut gue kayak itu sesuatu yang nekat. Satu, gue nggak bisa dancing, bukan terlalu jago. Yang kedua, nyanyi suka gitu-gitu aja. Cuman Pak Rahayu waktu itu bilang, udah tadinya gue bikin band kayak Ran biar keren gitu kan. Karena gue udah mikir wah full band keren nih, kalau full band asik nih, pasti ngebantu lah gitu musiknya. Jadi boy band. Di saat semua orang duo, semua orang ngeband, ini apaan boy band nih gitu. Emang nekat aja udah gas aja di situ. Yo kita gas aja, sama ya gitu ketika jadi presenter. Gue tuh nggak pernah tahu gimana caranya jadi presenter. Ya udah pas lagi ikut acara itu jadi banyak belajar. Akhirnya gue ngerti ternyata manusia tuh ketika udah dikasih suatu hal pressure, kita tuh adjustable. Kita tuh pasti akan mempelajari. Itu sih menurut gue. Benar-benar di bawah tekanan berarti kita masih bisa mendapatkan sesuatu dari situ. Kalau orangnya bisa, ada yang enggak. Berarti kalau kita salah satu yang bisa tuh berarti kita semangat. Manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Nice. Iya, Kak Fatih gimana? Udah nemu belum? Udah panjang nih. Yang paling nekat tahun ini deh, yang paling nekat gue lakuin tahun ini adalah reading project ini. Reading project kenapa ini. Tapi ini beneran lucu. Kenapa? Kenapa lu paling nekat? Soalnya prepsnya tidak sampai seminggu sudah syuting. Betul. Itu tuh nekat banget tuh ya. Tapi maksudnya akhirnya dengan gue kayak yaudah jalanin aja. Pas kita syuting ternyata malah asik ya. Iya. Dan gak ribet gitu. Walaupun kita prepsnya kurang tapi pas syuting aman-aman aja kok. Kita syuting sehat, kita apa segala macam, karakternya juga udah dapet gitu. Yang bahkan yang paling terakhir itu tuh yang akhirnya fix mungkin dari keluarga Merdeka Gading sama Gisel sama Gempi itu tuh yang benar-benar terakhir. Kita cuma reading sama Gading cuma 2 kali. Wow, jadi iya bener. Iya kan? Pasti itu paling terakhir kan? Iya kan? Terakhir. Wow, prepnya sangat pendek tapi alhamdulillah bisa lancar. Bahkan ini idenya pas ini menarik lagi, ini harusnya Darto yang cerita. Pak Paros tuh nanya, kamu punya cerita apa buat saya? Ada Pak, tenang Pak. Itu waktu pas ketemu, sampai rumah dia baru ngetik. Dia baru bikin premisnya ya. Iya. Makanya kenapa banyak sekali hal-hal yang berubah ketika kalian nonton. Jadi sebenarnya yang kalian tonton itu kita juga kaget. Nah, ada satu ending yang menurut kita endingnya nggak gini. Ternyata berbeda. Makanya nonton aja seperti itu. Jadi kalau Marvel itu kan punya ending yang mengejutkan. Nah, ini nih Marvel Indonesia tuh modal nekat. Oh gitu. Iya. Sutradara itu Stanley-nya Indonesia.
Gila sih. Stanley yang host itu ya? Yang sama. Oh bukan. Beda, beda. Bukan Stanley ya. Nggak tahu lagi. Iya ada. Nggak tahu sih. Komentar. Bukan. Sorry. Sorry. Jadi memang ini harus ditonton. Boleh dikasih tahu buat teman-teman. Jadi kenapa mereka harus menonton Modal Nekat sekarang? Boleh silakan kata Tara. Ya, dari gua pribadi bener kata Willy tadi, sebenarnya ini bukan masalah komedi doang. Ini tentang masalah keluarga, persahabatan, sama ya banyak hal-hal sosial yang kita dapatkan. Buat anak pertama akan ada yang kalian dapatkan. Buat anak kedua, framing yang didapatkan juga pasti akan relate banget. Anak ketiga ada juga. Dan gimana kalau anak keempat Pak? Anak keempat kelima gimana? Nanti kita buat lagi ya di kedua ya. Ini karena anaknya cuma sampai 3 nih. Ya, Sorry ya. Iya. Nanti kita pikirkan itu. Cuman maksudnya ya itu masalah pertemanan dan gimana caranya akhirnya ya bener katanya bisa rumahnya tuh adalah keluarga gitu. Loh, oke dari Kak Fatih silakan. Ajak teman-teman buat nonton. Ajakin buat Iya. Kenapa bun? Udah ngantuk dia. Ngopi habis ini ngopi. Oke. Apa tadi kenapa harus nonton ini? Iya. Karena- Ajakin. Oh ajakin. Jadi yang mana yang bener? Pesan apa? Kenapa mereka harus nonton? Oh kenapa kalian harus nonton? Karena ada family value gitu. Mungkin kalian yang agak berjarak sama keluarganya, ketika nonton ini kalian sadar gitu bahwa seberat apapun masalah tuh bisa diselesaikan secara kekeluargaan bersama keluarga kalian. Keluarga semua iya. Lah kita nyolong ini. Gue serius Pak. Gue nyoba loh tadi beneran loh. Gak bisa ternyata. Emang nggak bisa. Susah ya. Oke. Satu lagi. Tapi semua value itu yang udah dibilang itu pasti akan ditemukan nanti pas kalian nonton. Tapi satu lagi yang kenapa mesti nonton, karena ini pas banget filmnya itu akan tayang nanti tanggal 19 Desember di mana itu tuh lagi libur sekolah anak-anak. Oh iya. Semua. Jadi pas banget waktu liburan daripada bingung mau ngapain Iya. gimana, nonton aja. Dan buat Modal Nekat. orang milenial parent nih ya yang bawa anak-anaknya bawa headset juga ya. Banyak 13 13 ke atas, 13 ke atas. Iya, 13 ke Ya, atas lah. kalau 11 tapi badannya bongsor boleh lah. Oh, naik roller coaster kali ya. Oke. Ya 19 Desember itu pas liburan, ya kan. Jadi pastinya sekeluarga bisa nonton bareng-bareng. Ya Lucu banget. Parah. lucu. Udah nonton segitu aja udah lucu. Nah, ngobrol sama Kes saya lucu dari tadi. Wah, terus gitu kan. Ya, jadi makasih banyak untuk Siap. Kes dari Modal kasih Nekat. banyak. Terima kasih, Willy. Opal Gengs, thank you banyak. Oke. Pagi.